wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wan naf'a wal intifa wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bagaimana kabar tuan-tuan, puan-puan? Sehat semua? Cemana tidur oke? Alhamdulillah. Bagaimana Sof tengok? Baru selesai sholat subuh kita langsung mulai belajar lagi. Yani ini adalah taufik dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika orang-orang sedang terlelap tidur, sedang memeluk bantal peluk, sedang berselimut dengan ikon, tapi kita pada pagi ini sudah ditakdirkan dan diberi taufik oleh Allah untuk belajar ilmu lagi. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala terus memberikan taufik dan hidayahnya sampai kita menemui Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal amin. Di Hadramut biasanya kelas setelah subuh itu kelas nahwu dan sorof. Biasanya macam itu. Kelas-kelas ilmu bahasa itu biasanya lepas subuh. Itu mungkin mulai sekitar 100 tahun yang lalu. Baru ada mulai kelas lepas subuh itu kelas nahwu dan sorof. Nanti mulai lepas asar, lepas maghrib baru ada kelas fikih. Tapi kalau lepas subuh, majority kelas-kelas yang ada kelas apa? Nahwu dan sorof. Di Labuan lepas subuh kelas ilmu kalam, kelas akidah, dahsyat. Alhamdulillah. Pertemuan yang lalu kita sudah sedikit membaca tentang muqaddimah yang berkenaan dengan sifat-sifat Allah. Sudah saya katakan sifat-sifat Allah itu ada berapa? 20. Dan pertama kali orang yang mengatakan sifat Allah 20 dengan tertib yang biasa kita baca itu adalah beliau, Al-Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi. Padahal Imam Asy'ari sendiri mengatakan sifat Allah itu hanya 13. Imam Maturidi mengatakan kalau tak 22, 21. Ada yang mengatakan bukan 20, akan tetapi Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi orang pertama yang mengatakan bahwasanya sifat Allah itu apa? 20 saja. Dan itu subhanallah yang tersebar di Nusantara ini melalui murid-muridnya Imam Sanusi, terutama melalui Al-Imam Muhammad Al-Marzuq, atau lebih dikenal dengan nama Aqidatul Awam. Banyak sekali orang-orang mengatakan kepada saya, "Tak Habib, yang pertama kali mengatakan sifat Allah itu 20 bukan Imam Sanusi, tapi Al-Imam An-Nawawi." Al-Imam An-Nawawi. Saya tak tahu, mungkin Imam Nawawi mungkin benar pertama kali yang mengatakan sifat 20, akan tetapi Imam Nawawi bukan bidangnya di ilmu kalam dan mantik. Karena itu pendapat-pendapat beliau di dalam ilmu kalam dan mantik tak sekuat pendapat Imam As-Sanusi di dalam kitab ilmu akidah dan ilmu mantik. Imam Sanusi ini dikatakan dia itu mujaddid. Tahu mujaddid Anda? Mujaddid itu maknanya setelah mujaddid itu orang-orang akan mengikuti mujaddid itu. Di dalam ilmu akidah, Imam Sanusi ini termasuk orang yang mujaddid. Beliaulah yang banyak membuat torikoh-torikoh baru, cara-cara pemahaman yang baru, bukan akidahnya yang baru, cara memahami akidah, caranya yang baru. Setiap tahun, setiap masa harus ada ulama macam itu, tuan-tuan, puan-puan. Memperbaharui agama, bukan membuat agama baru, tak macam itu. Akan tetapi bagaimana cara memahami agama yang baru. Jangan Anda mengajar di surau-surau, Anda pakai cara klasik, orang-orang tak akan paham, susah, karena yang ada di surau majority mereka belum pernah belajar di pondok pesantren, tapi ungkapkanlah agama itu dengan bahasa semasa. Caranya yang berbeza.
agamanya tetap sama. Kemarin saya mengatakan bagaimana cara memahami Allah, memahami syirku tabaid. Saya menggunakan teh tarik, saya menggunakan nasi lemak. Itu adalah contoh-contoh semase yang mudah difahami oleh orang. Maknanya tetap sama, tapi cara penyampaiannya kena baru. Bila-bila orang itu menjelaskan menggunakan PowerPoint. Tahu PowerPoint? PowerPoint, saya tengok orang yang menggunakan PowerPoint, biasanya mereka itu tak ada power, tak ada point. Saya tak tahu. Ada kan PowerPoint. Kan dulu kan orang gunakan apa? Whiteboard macam ini kan, papan tulis macam ini. Sekarang tak ya gunakan papan tulis, gunakan apa? PowerPoint. Nanti lama-lama mungkin gunakan yang lain lagi. Itu tak apa-apa. Itu hanya cara untuk menjelaskan, Zaman dahulu itu cara mengajar Al-Quran di Tarim itu sampai sekarang masih ada. Namanya Meklamah. Jadi dia tulis pakai budak, orang mengajarkan budak kecil Al-Quran. Dia tulis pakai apa itu? Dulu sebelum ada pen ini ada yang putih-putih itu. Kapur, pakai kapur dia tulis. Setelah dia tulis, dia ajarkan, Anda kenal lafaz ini, sudah selesai dihapus. Hapusnya pakai air pula. Pakai air, nanti airnya itu diambil oleh orang-orang tempatan diminum. Benar, Suf. Kenapa? Karena itu air bekas tulis Al-Quran. Airnya berkah, kalau ada orang sakit dia minum. Berkah. Sekarang cara-cara itu sudah tak terlampau dipakai. Dulu ada namanya Thoriqoh membaca Quran, Thoriqoh Baghdadiyah, Thoriqoh Iraqiyah, sudah tak dipakai. Tak tahu di Nusantara tetap pakai Thoriqoh Iqra ya. Ada Thoriqoh Iqra itu. Kita pakai Thoriqoh yang itu, tak apa-apa, engkau nak pakai Thoriqoh apapun, yang penting engkau bisa baca Al-Quran. Intinya itu Muslim boleh baca Al-Quran dengan cara apapun, Itulah bagaimana cara Anda memperbaharui agama. Bukan membawa agama yang baru, tapi bagaimana kita menjelaskan agama dengan cara yang mudah, boleh difahami oleh orang semasa. Sekiranya orang kampung pun, sekiranya orang yang hanya duduk di laut, orang yang hanya duduk di pasar, ketika dijelaskan tentang sifat-sifat Allah, mereka faham. Ketika dijelaskan tentang syarat-syarat imam dan makmum, mereka faham. Itulah bagaimana cara mengajar yang benar. Mengajar yang benar bukan mempersulit hal yang mudah. Namanya saja pensyarah. Pensyarah kan menjelaskan. Kata-kata syaraha yashrahu itu menjelaskan. Pensyarah, penjelas. Maknanya guru itu memperjelas suatu yang susah, bukan mensusahkan suatu yang jelas. Macam itu kan. Oh, ini kalau semakin pelik dia jelaskan, semakin alim dia. Jadi dia semakin susah. Orang-orang, Masya Allah, ini orang hebat lah. Kenapa? Saya pun dia cakap apa, saya tak faham. Saya cakap ini bukan orang alim, ini orang bodoh, orang macam ini. Kenapa? Karena dia tak boleh untuk menjelaskan kepada murid-muridnya apa yang dia nak, dia sampaikan. Seorang orang alim, seorang guru, dia kena menjelaskan dengan lebih mudah ilmu yang nak dia sampaikan, sekiranya orang-orang itu boleh faham. Kalau saya gunakan cara di mana saya belajar ilmu akidah, Anda tak akan faham, karena Anda bukan saya. Maknanya saya kena menjelaskan dengan bagaimana orang-orang tempatan. Susah, memang susah. Tapi itu adalah tugasnya ulama. Itu adalah tugasnya Nabi. Memahamkan orang. Coba kalau Nabi dulu pakai caranya, Nabi belajar ke malaikat Jibril pakai wahyu. Bagaimana kalau Nabi mengajarkan kepada sahabatnya Islam menggunakan bagaimana malaikat Jibril mengajar kepada Nabi? Macam mana rasanya? Susah kan? Susah, para sahabat itu bukan Nabi. Karena itu mereka tak akan faham bagaimana cara malaikat Jibril mengajar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul guna thoriqoh baru untuk menjelaskan apa yang malaikat Jibril sampaikan, bukan caranya. Akan tetapi apa? Intinya, faedahnya yang kena disampaikan. Itulah yang namanya tabligh, yang kejap lagi akan kita pelajari. Wallahu alam. Itu yang saya pahami, sedikit intermezzo tentang apa yang sekarang ini sedang famous, namanya memperbaharui agama. Alhamdulillah di di Labuan ini
tak apa namanya, tak sampai macam itu. Baru 2-3 hari yang lalu ini ada seorang ulama namanya Ahmad Thayyib, Syekhul Azhar, gaduh dengan rektor Cairo University pasal memperbaharui agama. Apa makna memperbaharui agama? Banyak orang itu mengatakan bahwasanya memperbaharui agama maknanya engkau kena tengok ulang makna kitab wa sunnah. Relevan apa tak? Engkau kena ambil sunnah itu, engkau letak di sampah. Kenapa? Karena itulah yang maknanya memperbaharui agama. Syekh Ahmad Thayyib mengatakan itu bukan memperbaharui agama, itu menghancurkan agama. Karena agama itu Anda ambil daripada kitab wa sunnah. Kalau Anda nak buang kitab ataupun sunnah, maknanya engkau nak buang agama. Engkau nak buang agama. Memperbaharui agama adalah bagaimana engkau menyampaikan apa yang ada di kitab wa sunnah dengan cara yang baru, yang boleh difahami oleh orang semasa, yang diberi contoh-contoh yang relevan, bukan contoh-contoh zaman dahulu agar orang itu tak faham bahwasanya agama ini adalah untuk orang-orang kuno, untuk orang-orang zaman dahulu. Tak, agama itu untuk orang dahulu, untuk orang sekarang, dan untuk orang masa depan. Itulah agama. Allah menurunkan agama Islam agar boleh dipakai sampai hari kiamat. Bukan hanya dipakai di tahun 2020 ini, atau mungkin dipakai di tahun 1000 Hijriah, tak macam itu agama itu. Agama itu relevan untuk segala masa, dan itu adalah tugas utama para ulama untuk bisa membuat agama itu mudah diterima oleh segala golongan. Orang-orang awam disuruh engkau kena tengok kitab wa sunnah macam mana. Saya nak baca alif lam mim saja, ada orang cakap pandai-pandai cakap alif lam mim. Coba baca alam. Alif lam mim dia baca apa? Alam. Alif lam ra alar. Alam, ini bukan alar. Alif lam ra dibacanya, bukan alar. Engkau tak boleh macam itu. Oh, saya baru tahu Habib. Maknanya engkau bukan orang alim. Engkau tak bisa ambil kitab dan sunnah sebagai masdar asasi daripada hukum. Engkau kena tengok ulama-ulama yang faham. Tapi ulama pun kena rubah cara agar sesuai dengan cara orang-orang semasa. Jangan pakai cara-cara klasik dan jangan pakai cara-cara yang keras, agar Islam ini tidak dikira agama kuno, agama masa lampau, dan agama yang ekstremis. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau hidup-hidup di bandar-bandar itu, Anda nak tengok pendapat pelik-pelik tuan-tuan, benar, Suf. Alhamdulillah, Anda semua ini hidup di Labuan, tak ada hal-hal macam itu. Tapi ulama kena hidup di bandar. Kenapa? Agar mereka itu tahu apa yang terjadi di dunia. Tak boleh ulama itu sembunyi di Labuan saja. Saya nak tenang, saya nak hidup di Labuan, tak boleh. Dia kena hidup di bandar dan dia kena tahu apa yang terjadi di dunia. Agar mereka boleh pecahkan masalah. Kalau mereka hidup di pulau-pulau kecil, masalah tak akan sampai mereka. Kalau masalah tak sampai mereka, macam mana mereka nak pecahkan masalah? Pecahkan masalah itu ada masalah dulu baru dipecahkan. Macam itu, kalau masalah tak sampai mereka, macam mana nak pecahkan masalah? Coba dulu Nabi itu tinggal di pulau-pulau kecil. Apakah sampai Islam ke kita? Tak, Nabi hidup di Mekah, kemudian nak pindah-pindah ke Madinah, kemudian kirim murid-muridnya ke Kisra, kirim murid-muridnya ke Kaisar untuk menyampaikan agama. Ketika ada problem-problem yang ada di sosial, beliau pecahkan. Itulah tugas ulama dan tugas Rasul. Memang di antara tugas seorang ustadz, tugas seorang ulama, mereka kena blend dengan masyarakat. Mereka kena blend dengan orang-orang kampung. Mereka kena blend dengan orang-orang bandar. Dan mereka kena cari apa problem mereka. Jadi bukan hanya baca kitab, terus jelaskan kitab. Ulama bukan hanya macam itu. Ulama itu kenapa? Blend dengan orang-orang kampung. Tengok, ada masalah apa? Oh, ada masalah ini. Kena pecahkan masalahnya. Itu adalah tugas ulama. Sekarang tugas ulama ada lagi pelik-pelik sekarang. Nak tangkap jin. Saya tengok ada orang nak tangkap jin. Kami ini ustaz, alamak. Sejak kapan ustaz tugasnya tangkap jin? Alamak. Ada namanya ustaz pemburu hantu.
Jadi ada hantu, dia ke kubur-kubur, tengok ke tempat-tempat yang horor, datang ke situ, nak cari jin, nak cari hantu, nanti kita tangkap. Alamak. Yang saya tahu selama saya belajar, ustadz itu tugasnya menjelaskan agama kepada orang, bukan nak memburu hantu. Alamak, memburu hantu. Dunia. Anda semakin hidup lama akan semakin tampak hal-hal yang pelik-pelik. Hal-hal yang pelik. Wallahu a'lam bishawab. Pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan tentang 4 sifat Allah, yaitu qudrah, iradah, al-ilm, wal hayah. Yang mana 4 sifat ini dikatakan oleh Imam Sanusi dan di dalam ulama-ulama yang lain bahwasanya 4 sifat ini adalah termasuk sifat akliyah. Apa makna sifat akliyah? Sifat ini boleh didapati hanya dengan Anda berpikir menggunakan akal Anda saja. Menggunakan akal Anda saja. Tidak perlu Anda menggunakan kitab wa sunnah untuk mengetahui bahwasanya Allah mempunyai qudrah, iradah, al-ilm, wal haya. Karena itu kan beberapa ulama seperti salah satu golongan ahli sunnah namanya Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Pernah dengar? Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi mengatakan bahwasanya walaupun tak ada Rasul, Anda kena beriman kepada 4 sifat ini. Itu pelik itu susah itu. Maknanya orang-orang yang hidup di Banjaran Titiwangse, orang-orang yang hidup di hutan Amazon, orang-orang yang hidup di puncak-puncak gunung, yang tidak ada dai yang masuk tetap kena beriman kepada Allah dan kena mengetahui bahwasanya Allah itu mempunyai kudrat, iradah, ilm dan haya. Itu susah lah. Itu susah. Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari mengatakan selama tidak ada dai yang masuk, selama tidak ada ustadz yang menjelaskan, selama tidak ada ashabul dakwah yang datang dan dia tidak beriman, dia boleh masuk surga. Dia boleh masuk surga. Abu Mansur tak, walaupun tak ada dai, tak ada tabligh, tak ada apa, engkau kena beriman karena Allah beri engkau akal. Macam mana? Orang-orang itu banyak salah fahami akal. Dikira akal itu kalau kita berpikir dengan akal, maka kita akan menjadi liberal. Orang-orang yang cakap seperti itu, maknanya dia tidak tahu beza antara hukum adat, hukum syarak, dan hukum akal. Banyak orang-orang itu mensalahartikan antara 3 ini, kemudian menistakan akal dan mengatakan bahwasanya akal itu jika dipakai akan menjadikan orang itu menjadi liberal. Para ulama ahli sunnah mengatakan bahwasanya akal itu sendiri adalah khodim untuk syariat. Al-akal yakhdimun nakal. Dibilang akal itu adalah khodim untuk syariat. Tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran yang mencela akal, tak ada. Setiap ada orang-orang kafir oleh Allah dikatakan afala ta'qilun. Macam itu kan. Afala ta'qilun. Engkau ini macam mana boleh kafir kepadaku? Engkau tak berakal kah? Kalau engkau berakal, engkau tak akan kafir kepadaku. Aku ciptakan akal ini agar engkau boleh sampai kepadaku, agar engkau boleh berpikir bahwasanya di dunia ini ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau engkau tak beriman kepadaku, maknanya akal yang aku berikan ini macam tak guna dan macam tak ada. Karena itu aku marahi engkau, aku maki engkau dengan kata-kata afala ta'qilun. Kemudian ketika akal itu melihat ke dalam detail-detail masalah agama, bila-bila akal itu hanya boleh sampai ke satu kesimpulan, yaitu boleh atau tidak. Yang mana boleh atau tidak itu belum tentu menunjukkan terjadinya hal tersebut. Apakah ada yang namanya burung fonik atau burung phoenix? Boleh tak ada yang namanya burung phoenix? Kalau Allah nak ciptakan burung phoenix, boleh tak? Ada tak tapi burung phoenix itu? Tak ada. Burung phoenix itu hanya ada di fantasi saja. Kalau Anda tengok film-film Avenger, Anda akan jumpa yang namanya burung phoenix. Anda akan tengok film-film fantasi, Anda akan jumpa burung phoenix. Film-film anime Jepang, Anda akan jumpa yang namanya burung phoenix. Tapi apakah ada di dunia nyata yang kita hidup ini burung yang namanya burung phoenix? Tak ada. Saya tak tahu. Setahu saya tak ada yang pernah jumpa burung phoenix. Oke.
Tapi ketika Allah nak ciptakan burung phoenix, boleh tak Allah ciptakan burung phoenix? Boleh. Maknanya boleh tercipta, belum tentu Allah itu benar-benar mencipta. Sofi, paham ya? Boleh mencipta, belum tentu Allah itu benar-benar mencipta. Begitulah apa yang akal sampai di dalam sifat as-sama' wal basar. Apakah Allah Subhanahu wa taala boleh untuk mempunyai sifat sama dan basar? Boleh. Apakah Allah benar-benar mempunyai sifat sama wal basar? Akal tak boleh jazamkan. Akal tak boleh yakin. Akan tetapi karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan banyak sekali di dalam Al-Qur'an, innallaha sami'um basir, bahwasanya Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Dari situ para ulama mengatakan bahwasanya memang benar-benar Allah itu mempunyai sifat sama, sifat mendengar dan sifat melihat. Akal hanya memperbolehkan. Kemudian syariat dan Al-Quran mengkonfirmkan bahwasanya apa yang diperbolehkan oleh akal, yang dikatakan al-jaiz akli, yang diperbolehkan oleh akal, Al-Quran mengkonfirmkannya. Tidak mungkin Al-Quran itu datang dengan sesuatu yang namanya mustahil akli yang sudah kita bahas kemarin. Apa itu mustahil akli? Yang tidak mungkin ada, yang tidak mungkin ada. Tak mungkin kemudian Al-Quran cakap yang akal katakan tak mungkin ada, itu adalah ada. Tak mungkin Al-Quran macam itu. Al-Quran hanya akan bermain, hanya akan cakap di perkara-perkara yang hubungannya dengan al-jaiz akli atau al-mungkin akli. Ketika Allah Subhanahu wa taala ketika akal, apakah Allah itu mempunyai sifat sama dan basar? Apa makna sifat dan basar? Maha melihat, melihat apapun yang manusia perbuat dan mendengar apapun yang manusia katakan. Apakah mungkin? Beberapa ulama seperti Imam Abul Hasan Al-Asy'ari di beberapa kitabnya mengatakan sifat maha mendengar dan maha melihat itu tak ada. Yang ada adalah sifat maha mengetahui. Karena ketika Allah mempunyai sifat al-ilm, yaitu maha mengetahui, Allah Subhanahu wa taala macam tak perlu kepada sifat melihat dan mendengar. Itu ada pendapat kuat di dalam mazhab Asy'ari mengatakan bahwasanya as-sifat sama dan basar, sifat kedua ini kembali ke satu sifat yang lebih umum, yaitu sifat ilm. Ketika Allah itu mengetahui perkara yang boleh dilihat, dikatakan itu adalah basar. Ketika Allah mengetahui suara, itu namanya sama. Paham ya? Karena itu saya katakan dari awal, jumlah sifat itu tak pasti. Ada yang mengatakan 20, ada yang mengatakan 22. Imam Asy'ari hanya mengatakan 13. Sebagian kitab Imam Asy'ari mengatakan 11, 13 dikurangi as-sama' wal basar. Hanya berapa? 11. Tak apa-apa, semua yang mengatakan 11, semua yang mengatakan 20, yang mengatakan 22, semuanya adalah ahli sunnah wal jamaah. Tapi kalau ada yang mengatakan Allah itu di atas, Allah itu bersemayam, Allah itu turun ke bumi. Anda kalau tengok orang-orang Wahabi itu pelik-pelik, tuan-tuan, puan-puan, Allah itu turun. Macam mana? Allah boleh turunkah daripada aras? Allah itu kena di atas aras. Kalau Allah tak di atas aras, nanti Allah itu tak mulia. Tapi Allah di dalam beberapa hadis mengatakan Allah itu turun. Ya makna setengahnya turun, setengahnya di atas. Anda bayangkan, setengahnya Allah di atas aras, setengahnya turun. Itu Tuhan macam apa itu? Pelik kan? Ini adalah apa yang diyakini oleh Wahabi. Ahli sunnah wal jamaah dari awal Allah itu tak boleh untuk bergerak. Allah tak boleh untuk berpindah. Karena berpindah menunjukkan adanya seis. Berpindah menunjukkan adanya seis. Menurut mazhab ahli sunnah, hal-hal semacam ini settle. Arsy ini adalah makhluknya Allah. Kalau ada perkataan di dalam hadis atau di dalam Al-Quran bahwasanya Allah itu turun, yang turun bukan Allahnya, tapi perintahnya atau malaikatnya. Perintahnya atau malaikatnya. Begitu pula kata-kata as-sama' wal basar ini, Al-Imam Asy'ari mengatakan bahwasanya dua sifat ini kembali ke sifat yang lebih umum, yaitu
Al-ilmu, karena dengan penglihatan, dengan pendengaran, kita boleh mengetahui. Ketika ada sifat ilmu, maka dua sifat ini sudah cukup dengan sifat al-ilmu. Dengan itu Al-Imam Asy'ari mentafsirkan apa makna melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda kira apa melihat Allah itu? Apakah melihat macam ini? Tak melihat macam itu. Melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, maknanya Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kita ilmu yang lebih banyak daripada apa yang kita ketahui di dunia ini. Melihat macam ini, nikmatnya sikit. Akan tetapi kalau Anda mengetahui tentang Allah, bukankah ketika kita belajar, kemudian kita mengetahui sesuatu, kita akan merasa senang kan? Merasa senang. Ulama ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahwasanya nikmat hakiki yang ada di dunia itu adalah mendapat ilmu. Itu saja nikmat hakiki. Nikmat-nikmat yang ada di dunia ini semuanya itu tak hakiki. Macam mana tak hakiki ya Habib? Iya, semua nikmat yang ada di dunia ini semua adalah hilangnya rasa sakit. Kenyang itu apa, Ustadz Nawawi? Hilang lapar kan? Kalau Anda lapar, sakit tak perut? Sakit, ya Allah, lapar. Kita makan, alhamdulillah, kenyang. Loh, memang macam itu kan? Kenyang itu hilangnya rasa lapar. Sehat itu apa? Hilangnya sakit. Kalau Anda sakit, pening, ya Allah, pening. Minum Panadol, peningnya hilang. Sehat itu hilangnya sakit ini. Tidak ada nikmat hakiki yang namanya sehat. Nikmat sehat itu adalah hilangnya rasa sakit. Bertemu istri itu hilangnya rasa rindu. Betul apa tidak? Kita lama tak jumpa istri, rindu sampai menyanyi rindu. Mengapa? Sampai menyanyi karena rindu ini. Ketika berjumpa istri, rindu itu apa? Hilang kan? Berjumpa yang dikasihi adalah hilangnya rasa rindu. Tapi tak ada hakikat nikmat itu, tak ada kecuali ilmu. Kalau Anda menuntut ilmu, Anda akan mendapat satu ilmu. Satu ilmu ini adalah nikmat. Karena itu nikmat ilmu adalah nikmat yang hakiki. Dan nikmat hakiki yang ada di dunia akan menjadi nikmat yang paling besar di akhirat. Nikmat yang paling besar di akhirat bukan Anda boleh untuk menikah banyak kali. Bukan boleh Anda untuk makan banyak kali. Bukan Anda nak minum air susu, air madu. Bukan itu nikmat hakiki. Nikmat hakiki yang ada di surga ketika Allah memberitahu Anda tentang hakikat daripada dirinya. Sikit demi sikit Allah akan mencicil tentang sifat-sifat Allah. Allah mempunyai lebih daripada 20 sifat. Akan tetapi di dunia Allah tak wajibkan kita mengetahui kecuali 20 sifat. Kenapa? Karena memang kita punya body, kita punya tubuh tak kuat untuk terima sifat Allah lebih daripada 20. Yang kuat macam itu hanya Nabi dan Rasul saja. Nabi dan Rasul oleh Allah dibuat tubuhnya itu kuat untuk menahan tentang makrifat Allah lebih daripada kita. Kalau makrifat Allah yang ada di Rasul diberi ke kita, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kita tak akan mampu. Rasul mengatakan, lau ta'lamu ma'a'lam la bakaitum katsiran wa la dhahiktum qalila. Kalau engkau tahu apa yang aku tahu, niscaya engkau akan banyak menangis dan sikit tertawa. Tapi realnya kita banyak tertawa, sikit menangis. Kelas akidah pun tertawa. Ini tertawa lagi. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sikit tertawa, banyak menangis, karena Rasul tahu tentang Allah lebih daripada yang kita tahu. Ilmu adalah nikmat hakiki, bukan kesehatan, bukan kaya, bukan istri cantik, bukan anak soleh. Nikmat hakiki adalah Anda mendapatkan ilmu. Selama nikmat hakiki, nikmat yang terbesar di dunia, Anda mendapatkan ilmu, itu jugalah yang akan menjadi nikmat hakiki yang ada di surga kelak. Ketika Allah memberikan kita nikmatnya, ketika Allah memberikan kepada kita ilmu-ilmu tentang dirinya. Engkau di dunia hanya mengetahui 20 sifat. Aku mempunyai sifat yang tak terhingga.
kesempurnaan yang tak terhingga, sikit demi sikit akan aku angsur kepadamu. Setiap minggu Allah beri kita maklumat. Dulu engkau hanya tahu 20 sifat kan? Aku sekarang beri lagi 21. Minggu depan aku beri 22, 23, 24, 25. Sampai jumlah yang tak terhingga. Angka itu tak terhingga Tuhan. Sebutkan saya angka yang paling besar. Apa? Anda sebutkan angka yang paling besar, saya akan tambah 1. 1 triliun Habib, boleh ditambah 1. 1 triliun 1. Bentar apa tidak Tuan Haji Bakar? Betul kan? Selama kesempurnaan Allah itu tak terhingga, maka Allah Subhanahu wa taala akan boleh untuk mencicil tentang ilmu-ilmunya dengan waktu yang tak terhingga, dan itu adalah nikmat surga yang hakiki. Karena itu Imam Asy'ari ketika mentafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala, lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang berbuat baik al-husna, surga, wa ziyadah, dan lebih daripada surga. Apa itu lebih daripada surga? Ru'yatullah Subhanahu wa ta'ala. Bukan melihat Allah, akan tetapi ru'yah itu kembali kepada ilmu. Maknanya Allah akan memberi kita nikmat tentang mengetahui siapa Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat ru'yahnya, memberi kita nikmat yang tak terhingga di surga. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau kita tengok kita tak faham sesuatu, kemudian ustadz menjelaskannya sampai kita faham, hati puas tak? Puas kan? Alhamdulillah puas. Nikmat itu adalah nikmat yang hakiki. Benar, Sof. Imam Fakhruddin Ar-Razi, Imam Az-Zarkashi mengatakan bahwasanya itu adalah nikmat yang hakiki. Semoga Allah memberikan kita nikmat yang hakiki di surga kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Itulah makna sama wal basar. Nah, makna sama wal basar menurut pendapat terkuat di dalam mazhab Asy'ari bahwasanya as-sama dan basar adalah sifat yang asing, dia tak masuk ke dalam sifat ilm. Karena itu di dalam sini Imam Sanusi mengatakan as-sam'ul azali sifatun yankasifu biha kulli mawjudin, yankasifu biha kullu mawjudin ala ma huwa bihi inkisyafan yubayinu siwahu daruratan. Yang mana as-sama itu maknanya adalah sebuah sifat, yang mana dengan sebuah sifat itu, dengan sifat sama itu Allah Subhanahu wa taala akan boleh untuk membezakan dan diketahui dengan sifat itu apa-apa selain Allah Subhanahu wa taala secara darurah. Basar pun juga sama. Basar pun juga sama. Karena itu kan, kok sama? Kalau sama, untuk apa dua? Paham ya? Sama itu kena satu. Dua itu kena berbeza. Orang kembar itu pasti berbeza. Tak mungkin dia sama. Paham ya? Orang twins itu tak sama-sama, Suf. Pasti ada beza, pasti ada beza. Kalau semua sama, tak mungkin dia itu dua. Sama-sama namanya Nawawi, sama-sama lahir 85, di waktu yang sama. Tak mungkin, itu akal kita tak boleh terima. Kalau ada dua, pasti dia berbeza. Tak mungkin dua itu sama. So, tengok Imam Sanusi mengatakan wal basaru mitlah. Mungkin Imam Sanusi di dalam kitab ini mengatakan apa yang dikatakan oleh Imam Asy'ari di beberapa kitabnya, bahwasanya as-sama wal basar itu semestinya dan seharusnya bukan sifat yang asing, akan tetapi kembali kepada sifat ilmu. Kalau kita tengok sifat ilmu, sifatun yankashifu bihal ma'lum ala ma huwa bihi, sama. Maknanya ilm dan sama dan basar itu sama. Wallahu a'lam bishawab. Akan tetapi karena kita di Malaysia ini amik pendapatnya Imam Sanusi yang mengatakan bahwasanya sifat itu 20, kita kena tetap di dalam fahaman bahwasanya as-sama dan basar adalah sifat yang asing, bukan sifat ilmu. Maknanya Allah mengetahui apa yang kita lakukan, dan Allah melihat apa yang kita lakukan, dan Allah mendengar apa yang kita katakan. Itulah bagaimana cara kita memahami sifat 20. Tak ada. Pendapat terkuat as-sama wal basar ini tidak ada dalil aklinya. As-sama wal basar, para ulama ahli sunnah mengatakan apa yang membuat para ulama itu
mengatakan bahwasanya sama dan basor itu sifat yang asing? Karena Allah Subhanahu wa taala terlampau banyak di Al-Qur'an mengatakan innallaha sami'un basir. Innallaha yasma'u tahawurakuma. Terus banyak tentang basir. Wallahu basirum bima ya'malun. Karena terlampau banyak kata-kata basor wasama, para ulama sampai macam syak lah. Tak mungkin terlampau banyak disebutkan oleh Allah, tapi itu bukan sifat yang asing. Dari situ para ulama mengatakan bahwasanya as-sama dan basor itu adalah sifat yang asing, berbeza daripada sifat ilmu. Karena Allah terlampau banyak menyebutkannya di dalam Al-Quran. Dan sifat yang setelahnya adalah al-idrok. Al-idrok ini bukan pendapat Imam Asy'ari, tapi pendapat Imam Al-Maturidi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat yang namanya sifatul idrok. Sifatul idrok ini berguna untuk apa? Sifatul idrok ini, kalau sifatul sama ini boleh melihat, sifatul sama ini boleh mendengar, boleh merasa sifat apa? Saudara, Allah mengetahui rasa, betul apa tidak? Tapi apakah mengetahui rasa itu macam kita? Sebenarnya kalau kita nak tengok di dalam sains yang sekarang, rasa itu apa sih? Rasa itu adalah gerakan lidah ini. Anda tahu, cili api itu buat apa? Buat lidah Anda terbakar. Apa ya kalau orang Arab cakapnya, orang mutakalimin cakapnya, rasa itu adalah infialatul lisan. Apa infialatul lisan? Refleksi, betul. Rasa itu adalah refleksi lidah. Jadi ketika Anda makan sesuatu yang manis, lidah Anda akan beraksi. Ada reaction dalam lidah Anda. Itu yang namanya manis. Kalau Anda makan sesuatu yang pedas, lidah Anda akan memerah. Betul apa tidak? Terbakar. Itu adalah reaksi daripada lidah. Apakah Allah mempunyai reaksi? Ahli sunnah wal jamaah, Allah tak mempunyai reaksi. Berbeza dengan Wahabi. Wahabi meyakini bahwasanya Allah itu boleh bereaksi. Itu adalah berbeza bagaimana cara memahami Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kalau memang Allah itu tak boleh bereaksi, Allah nak tahu rasa-rasa itu dari mana? Allah nak tahu rasa daripada sifat lain yang namanya sifatul idrok. Ini adalah pendapat yang dikatakan oleh Imam Maturidi. Imam Asy'ari mengatakan sifatul idrok, sifatul sama, sifatul basor, semuanya boleh dihandle oleh satu sifat, yaitu sifat al-ilim. Sifat ilim. Wal idroku alal qauli bihi. Terus berdasarkan suatu pendapat. Pendapatnya siapa idrok ini? Pendapatnya Imam Al-Maturidi. Mithluhuma, mithlu sama wal basor. Apa gunanya idrok? Idrok itu untuk Allah dengan sifat idrok itu boleh untuk mengetahui rasa, boleh untuk mengetahui kasar dan halus. Kan mata tak boleh tengok ini kasar ataupun halus. Kita kena rasa kan? Kena rasa kan? Pendengaran tak boleh tengok apakah ini kasar ataupun halus. Yang boleh tengok adalah apa? Rasa kan? Rasa ini sama, dia adalah reflection. Dia adalah reaksi dengan kulit. Allah tak punya reaksi. Allah tak punya reaksi. Karena reaksi itu hanya terjadi dengan suatu yang baru. Dan Allah tak punya suatu yang baharu. Selama Allah tak punya suatu yang baharu, kemudian macam mana Allah nak mengetahui kasar, manis, rasa-rasa itu macam mana Allah nak ketahui? Imam Maturidi mengatakan ada sifat lain untuk mengetahui itu. Apa itu namanya sifatul idrok? Imam Asy'ari mengatakan tak ya. As-sama wal basor wal idrok, 3 sifat ini semuanya boleh masuk ke sifat al-ilim. Mudah kan? Wal kalam al-azali lah, ini al-kalam al-azali ini sampai sekarang di Malaysia al-kalam al-azali ini masih apa namanya, kalau saya tengok ada perdebatan lah, banyak orang-orang itu tak paham. Yang kena saya jelaskan di sini, tuan-tuan, puan-puan,
kalam azali ini, dia ini bukan Anda berbicara, bukan Anda berkata-kata. Berkata-kata ini maknanya Anda berbicara. Bukan kalam ini berbicara semacam ini, bukan itu. Kalam ini adalah sifat yang ada di dalam diri Anda. Karena belum tentu Anda berbicara, Anda ini hidup. Kalam ini adalah sifat di mana seseorang itu bisa untuk menunjukkan apa yang dia nak. Pernah tengok ada boneka tak yang robot-robot itu? Silahkan masuk di depan kedai-kedai itu. Tak dengar? Ada beberapa, ada diletak baterai, kemudian silahkan masuk. Sekarang dijepunkan ada beberapa kedai pakai robot kan. Nak pesan apa? Nanti ada listnya, dia berbicara. Tapi apakah Anda mengatakan robot ini hidup? Padahal dia boleh berbicara. Para ulama ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahwasanya kalam ini adalah sifat yang ada di dalam diri kita. Dengan adanya sifat itu, kita boleh menunjukkan apa yang kita nak. Walaupun kita tidak bisa untuk mengeluarkan suara dan mengeluarkan huruf. Karena itu menurut ulama ahli sunnah wal jamaah, orang bisu pun berbicara. Tapi dengan caranya sendiri. Ada bahasa-bahasa isyarat kan? Kalau orang bisu nak menikah, cakapnya macam mana? Hah? Ngangguk macam ini? Itu kenyang. Dulu ketika kami belajar bab pernikahan itu, kalau bisu nak menikah macam mana? Seram sangat saya bilang. Macam itu kan saya tak tahu. Kalau nak bercerai macam mana? Itu zaman dahulu. Sekarang mungkin macam ini. Kalau sekarang orangnya suka K-pop, dia buat macam ini. Alamak, saya bilang ada. Betul apa tidak Haji Bakar? Macam ini. Maknanya I love you, maknanya macam itu. Loh, perempuan boleh paham kan? Boleh paham tak kalau ada orang bisu cakap Nah, maknanya I love you. Kalau apa itu maknanya? Hah? Oh, Anda paham kan? Apa ketika saya cakap macam ini, Anda paham saya marah, saya perlu mengatakan saya marah? Cukup kan macam ini kan? Anda tengok itu JPJ itu. Apa maknanya? Jalan kan? Perlu JPJ, jalan. Macam itu. Tak perlu. Untuk menunjukkan apa yang ada di jiwa, tak perlu menggunakan lafaz dan bunyi. Baby itu kalau menangis maknanya apa? Lapar. Perlu baby ngomong, saya lapar, Mak. Maknya takut Tuan Haji Bakar. Ini baby, ini Nabi Isa kah? Saya punya anak ini. Boleh cakap ketika waktu baby, tak macam itu. Kalam itulah yang menjadikan kita ini manusia. Karena dengan kalam kita bisa mengungkapkan apa yang ada di dalam hati kita. Walaupun kita tak punya suara dan tak punya huruf. Bahkan kalau ada sesuatu yang punya huruf dan punya suara, keluar daripadanya huruf dan suara, tapi dia tak punya sifatul kalam, tidak dikatakan dia itu manusia. Radio boleh mengeluarkan suara dan huruf. Apakah Anda mengatakan radio itu manusia? Tak. Itulah yang namanya sifatul kalam. Manusia bisu pun, walaupun dia tak mempunyai suara dan huruf, tapi di dalamnya ada yang namanya kalam. Kalam itu menunjukkan. Karena huruf ini hanya menunjukkan apa yang ada di dalam hati kita. Tanpa adanya huruf, sebenarnya tanpa adanya huruf pun dan suara pun Anda boleh menunjukkan apa yang ada di dalam hati Anda. Akan tetapi tak semudah Anda berbicara. Karena berbicara itu Anda boleh menunjukkan banyak hal dengan cepat, mudah, dan tepat. Tapi kalau dengan gerakan-gerakan, susah.
Coba gerakan saya nak makan ketam. Gerakannya macam mana, Ustaz? Anda kena cari ketam dulu. Lah kalau Anda tak ada ketam di sampingnya, macam mana? Terus kalau benda itu tak boleh Anda bawa, saya nak tengok gunung. Apakah Anda nak cari gunung? Kemudian Anda bawa, Ustaz Nawawi. Apakah macam itu? Susah kan? Karena itu para ulama mengatakan Allah memberi kita lafaz dan huruf ini agar mudah untuk berkomunikasi. Tapi ada cara komunikasi yang lain. Ada namanya kode Morse. Ada sandi-sandi yang lain. Semua itu adalah cara untuk berkomunikasi. Betul seperti itu caranya. So, tengok. Kalam itu bukan lafaz dan huruf. Kalam itu adalah sifat yang ada di diri. Dengan sifat yang ada di diri itu, kita boleh mengungkapkan apa yang ada di dalam diri kita dengan berbagai cara. Dengan berbagai cara. Karena itu beberapa ulama mengatakan dunia dan isinya ini adalah kalam Allah. Kenapa? Karena dunia ini menunjukkan bahwasanya Allah itu ada. Selama sesuatu yang menunjukkan itu adalah kalam. Ketika Anda tengok traffic light, ada merah, hijau, dan kuning. Kalau merah maknanya apa? Apakah ketika lampu merah ada suara, berhenti? Macam itu. Tak, tapi Anda sudah tahu, merah itu menunjukkan berhenti. Ketika ada kata-kata menunjukkan, ketahuilah itu macam kalam. Ketika ada merah maknanya JPJ mengatakan berhenti. Tak perlu JPJ setiap ada orang berhenti. Tak iya, terlalu capek macam itu. Terlalu penat. Cukup menyalakan lampu merah. Cukup. Itulah yang namanya kalam. Kalam itu tidak harus dengan suara dan lafaz, tidak harus berkata-kata. Itu adalah sesuatu yang menunjukkan sifat yang ada di dalam diri kita. Sifat itulah hakikat daripada kalam. Bukan berkata-katanya, tapi apa? Sifatnya. Yang berkata-kata itu adalah hadis. Kalamullah Al-Quran yang kita baca itu kalamullah bukan karena itu sifatnya Allah. Kalamullah karena itu turun daripada Allah. Berbeza dengan sifat Allah yang ada di dalam. Yang ada pada zatnya Allah. Sifat Allah itu adalah sifat yang qadim. Macam sifat iradah, macam sifat ilm, macam sifat hayah, macam sifat-sifat yang lain. Banyak orang itu tak faham tentang sifatul kalam. Karena itu di dalam kalam itu banyak sekali perdebatan. Dengan apa yang saya jelaskan ini, semoga ada sedikit keterbukaan dan sedikit kefahaman tentang makna kalam. Saya ulangi lagi, kalam itu bukan Anda berkata-kata. Kalam itu adalah sifat yang ada di dalam diri kita. Dengan adanya sifat itu, kita bisa mengungkapkan dan kita bisa berkomunikasi dengan orang yang lain menggunakan apapun. Kadangkala menggunakan isyarat, kadangkala menggunakan lafaz, kadangkala menggunakan hal-hal yang lain. Kira? Tak. Kalam itu syaratnya kena menunjukkan. Kemudian Anda faham atau tidak, itu terpulang kepada Anda. Yang penting saya sudah menunjukkan. Kadangkala karena kebodohan Anda tidak faham apa yang saya tunjukkan. Para ulama-ulama sufi terdahulu mengatakan apapun yang ada di dunia ini menunjukkan bahwasanya Allah itu esa. Apakah kita sampai kepada level mereka? Tengok pohon menunjukkan Allah. Bukan tengok pohon, oh pohon ini Allah. Itu bullshit ayuhan nas. Benar, Suf. Oh ini pohon ini Allah. Oh tengok saya Allah. Hadza laisa madhab ahli sunnah wal jamaah. Bukan madhab ahli sunnah wal jamaah. Madhab ahli sunnah wal jamaah, pohon menunjukkan. Suf tengok ya. Pohon ini dalil. Kita ini dalil. Bumi ini dalil kepada Allah. Bukan bumi ini Allah. Bukan pohon itu Allah.
Tak, pohon itu penampakan daripada Allah. Tak ada macam itu. Ahli sunnah tak cakap macam itu. Ahli sunnah cakap pohon itu dalil kepada Allah. Bukan pohon itu pakaiannya Allah. Bukan Allah merasuk di dalam pohon. Bukan Allah itu pohon. Itu semua yang saya katakan. Itu ada beberapa sekte, beberapa kaum mengatakan apa yang saya katakan. Ada namanya falsafat baru sekarang namanya mithaliyah. Beberapa filsafat komunis mengatakan bahwasanya komunisme mengatakan ya Tuhan ini adalah dunia ini. Allah ini ya dunia ini. Einstein mengatakan bahwasanya Allah itu adalah sistem. Beberapa lagi mengatakan Allah itu menampakkan dirinya di dalam Anda, di dalam saya, di dalam pohon. Itu semuanya bukan mazhab ahli sunnah wal jamaah. Mazhab ahli sunnah wal jamaah, semua yang ada di dunia ini perkara yang wujud dan semuanya menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini dalilun atas kewujudan Allah. Karena dalilun atas kewujudan Allah, karena dunia ini menunjukkan kepada Allah, dan setiap yang menunjukkan kepada sesuatu kita katakan itu adalah itulah yang namanya kalam. Wal kalamul azali huwal maknal qaim. Kalam azali adalah sifat makna yang ada di dalam zat Allah Subhanahu wa taala, yang ada pada zat Allah, yang qaim dalam zat Allah Subhanahu wa taala. Bila-bila diungkapkan, bukan sifat itu adalah bahasa Arab, tak ada macam itu. Karena Allah menurunkan kitab dalam bermacam-macam. Kitab Zabur bukan dalam bahasa Arab. Kitab Injil bukan dalam bahasa Arab. Mu'abbal anhu bil ibarat al-mukhtalifah al-mubayyin, yang mana sifat kalam itu diungkapkan dengan banyak ibarat yang berbeza daripada jenis huruf, suara, yang mana sifat Allah itu tidak ada sebagian dan semua, tidak ada depan dan belakang, tidak ada awal dan tidak ada akhir. Karena sifat Allah itu qadim, setiap ada yang awal dan akhir dia pasti baru. Apa ya Habib? Contoh ada awal dan akhir. Anda tengok Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu ada awalnya ba, ada akhirnya apa? Mim. Setiap ada awal dan akhirnya maka itu bukan qadim. Sebelum ada ba tak ada apa-apa. Kemudian ada ba, setelah ba ada sin, setelah sin ada mim. Kemudian akhirnya ada mim. Setiap ada awal, ada akhir. Itu maknanya dia bukan sifat yang qadim. Qadim itu kena tak ada awal, kena tak ada akhir. Qadim itu keluar daripada zona masa. Tengok. Nanti bila-bila kalau saya kesini lagi akan saya jelaskan apa itu masa, ruang dan masa. Lijinsil hurufi wal aswat al munazzah anil ba'di wal kulli wat taqdimi wat ta'khir. Wasukut, Allah itu tak mungkin diam. Kenapa? Maknanya Allah itu terus cakap kah? Mundul qadim macam itu. Tak macam itu. Anda kena faham, kalam itu adalah sifat. Kalam itu adalah sifat. As-sukut di sini maknanya adalah bisu hati. Dia tak punya sifat kalam. Untuk menjadikan Anda bisa berbicara, tak perlu Anda mengeluarkan suara. Saya sekarang diam. Ketika saya diam, apakah Anda mengatakan saya bisu? Tak, saya tak bisu. Saya ini bisa berbicara. Tolak ukur saya berbicara atau tidak, bukan saya mengeluarkan lafaz, tapi saya ada sifat kalam. Karena itu orang bisu pun saya cakap boleh berbicara. Cuma bahasanya tak macam bahasa Anda. Dia menggunakan bahasa lain, bahasa isyarat. Itu saja sebenarnya. Banyak orang mengatakan Allah itu tak boleh diam. Maknanya diam itu Allah kena berbicara. Alamak, itu macam orang gila lah saya bilang. Tak macam itu Allah itu. Allah itu mempunyai sifat kalam. Mempunyai sifat kalam.
Makna mempunyai sifat kalam, Allah kena ada di dalam zatnya itu sifat. Jika sifat ini tak ada, dikatakan Allah itu diam. Itu maknanya as-sukutun nafsi. Bukan Allah itu diam. Macam saya diam, tidak mengeluarkan lafaz. Loh, sudah dari awal saya katakan bahwasanya Allah itu berbicara bukan hanya dengan suara. Makna Allah itu berbicara adalah Allah mempunyai sifat kalam. Itu namanya Allah mutakalim. Allah itu mempunyai kudrat bukan dengan menciptakan alam semesta, tapi Allah mempunyai sifat kudrat. Walaupun Allah tak menciptakan alam semesta, Allah tetap dikatakan Allah ini qadir. Walaupun Allah tak menunjukkan kepada umat manusia tentang dirinya, Allah itu tetap dikatakan mutakalim. Allah mempunyai sifat kalam. Banyak orang salah paham di sini, tuan-tuan. Memang saya tengok ini perkataan kata-kata yang sedikit susah, tapi kena dipahami sifat kalam itu seperti ini. Wa tajaddud, dan sifatul kalam itu tidak mungkin terbaharui. Kan terbaharui kan? Kita kan terbaharui, ada kita kan terbaharui. Ini terus. Setelah itu nanti saya cakap lagi, kita kan terbaharui. Setiap kata-kata yang terulang-ulang itu akan terbaharui. Sifat kalam tak macam itu, karena sifat kalam itu qadim. Yang namanya qadim tidak akan terbaharui. Dia itu qadim, wal lahan wal i'rab. Sifat kalam itu tidak bisa di-i'rab. Karena yang bisa di-i'rab itu hanyalah lafaz. Betul apa tidak? I'rab itu kan urusannya nahwu kan. Nahwu kan urusannya kan lafaz. Kalau tak ada lafaz, macam mana nak i'rab? Coba tuan, i'rab saya punya sifat. Mana mubtada, mana khobarnya? Tak akan ada. Karena i'rab, pernah belajar nahwu ya? Nahwu kan ada yang namanya i'rab. I'rab itu macam ketika Anda mengatakan Nawawi pergi ke restoran. Coba i'rab. Kalau di Melayu kan Nawawi subjek. Pergi apa? Predikat. Ke restoran apa? Ini tak ada yang belajar bahasa Melayu ini pasti ini. Sekolah rendah tak sekolah kah? Ada. Itu yang namanya i'rab. I'rab itu adalah Anda ketika melihat lafaz, Anda menjelaskan di mana posisinya ini. Apakah dia predikat, apakah dia subjek, apakah dia keterangan. Di nahwu hal itu lebih kompleks. Ada mubtada, ada khobar, ada fi'il, ada fa'il, ada tamyiz. Itu caranya i'rab. Lah, sifat itu bukan lafaz. Macam mana, Nak? Nak di i'rab. I'rab itu kena ada lafaz. Wasairi anwa itaghayyurat, dan lain-lain macam daripada perubahan, karena yang namanya qadim itu tidak bisa berubah. Al muta'alliq bima yata'allaqul bihil ilm minal muta'alliqat, yang mana sifat kalam itu akan berta'alluq, akan berhubungan dengan apa yang berhubungan dengan ilmu. Apa yang Anda katakan adalah apa yang Anda ketahui. Pasti itu. Haji Bakar, coba berbicara tentang megalodon. Apa kan? Dia tak tahu kan? Apa? Karena Haji Bakar tak tahu apa itu megalodon. Coba saya tengok Haji Ustadz Nawawi, tahu megalodon? Tak tahu. Kenapa? Anda tak akan bisa berbicara tentang megalodon. Karena Anda tak tahu tentang megalodon. Hah? Ada yang tahu megalodon? Hah? Ikan jerung yang besar. Dia tahu. Karena dia bisa berbicara. Tak karena Anda tahu. Apa yang Anda bicarakan, itu apa yang Anda tahu. Habib, tolong katakan apa yang Anda tidak tahu. Saya tak akan tahu. Saya tak akan bisa berbicara, saya tak tahu. Coba berbicara tentang macam-macam ketam. Macam-macam masakan ketam. Ada apa saja? Ketam, ketan buttermilk, ketan masak sambal, ketan. Selama Anda tahu, Anda pasti boleh cakap.
Apa yang Anda katakan itu terpulang terhadap apa yang Anda ketahui. Semakin banyak apa yang Anda ketahui, semakin kuat perkataan Anda. Profesor, kenapa profesor itu dikatakan profesor? Ketika cakap dia sangat kuat. Kenapa? Karena pengetahuannya banyak. Karena itu apa yang dia boleh cakap boleh lama. Bolehlah lama. Wallahu a'lam bishawab. Dan kalam itu sendiri terbagi menjadi dua, menjadi khabar dan insya. Bila-bila khabar ini macam ini. Perkataan itu ada reality, ada lafadz Tuhan. Ada reality dan ada lafadz. Khabar itu perkataan Anda mengatakan apa yang sudah terjadi. Tengok ya. Tadi malam Habib Ali Bagir diajak makan di tepi laut. Saya cakap sekarang, makan di tepi laut itu terjadi sebelum saya cakap atau setelah saya cakap? Jelas kan? Terjadinya kemarin, terjadinya tadi malam, tapi saya cakapnya hari ini. Kadangkala memang benar-benar terjadi saya makan di tepi laut. Kadang-kadang tak terjadi perkataan saya. Tadi malam saya dan Ustadz Nawawi berenang di laut. Bila itu terjadi? Semalam kan? Apakah benar saya cakap macam itu? Tidak. Jika yang saya katakan semalam itu benar terjadi, maknanya saya jujur. Jika yang saya katakan tidak terjadi, itu namanya dusta. Dusta. Dusta itu apa? Perkataan tak sesuai reality. Jadi ada reality, perkataan itu sesuai atau tidak. So, tengok ya. Sesuai atau tidak. Itulah yang namanya khabar. Reality terjadi dahulu, perkataan kita mengkhabari. Berbeza dengan Ustadz Nawawi, tolong ambilkan saya air. Baru Ustadz Nawawi ambil air dan tuangkan air. Ambil air dan tuangkan air terjadi sebelum saya suruh atau setelah saya suruh? Setelah saya suruh. Ketika setelah saya suruh, tidak ada yang namanya sesuai dengan realita atau tidak. Karena sesuai dengan realita, perkara itu kena ada duluan, kemudian saya cakap. Baru dikatakan sesuai atau tidak. Kalau saya suruh atau yang namanya insya, realitanya tak ada. Akan tetapi saya membuat realita dengan perkataan saya. Saya suruh, baru terjadi. Kabar tak macam itu. Terjadi dulu baru saya kabarkan. Itulah yang namanya kabar dan insya. Kenapa kok Imam Sanusi mengatakan seperti ini? Karena kejap lagi kita akan belajar tentang sifat para nabi. Nabi itu tidak pernah berbohong. Betul apa tidak? Apa itu berbohong? Berbohong itu perkataannya tidak sesuai dengan reality. Allah sudah cakap, engkau kena katakan sholat wajib berapa? 5 waktu. Nabi tak mungkin berbohong. Apa yang dikatakan oleh Nabi sudah sebelumnya dikatakan oleh Allah. Bukan Nabi itu dusta. Maknanya sebenarnya lah Allah itu cakap 3 saja. Nabi nak 5. Engkau kira Nabi itu macam engkau kah tukang bohong? Engkau bohong, Nabi tak mungkin bohong. Ada lagi, malaikat itu, malaikat Jibril seharusnya itu turun kepada Sayyidina Ali, tak turun kepada Nabi Muhammad. Tapi karena malaikat Jibril itu berkhianat atau salah, macam ada Syiah cakap macam itu. Engkau kira malaikat Jibril ini macam pos office rumah engkau kah? Yang boleh tersilap alamat kah? Kok kira malaikat Jibril macam itu kah? Allah cakap turunkan kepada Nabi Muhammad. Tersilap malaikat Jibril. Tersilap 23 tahun tersilap dia. Loh benar apa tidak? Kan turun berkali-kali kan?
Bukan hanya sekali kan, berkali-kali turun malaikat Jibril itu. Dan selalu tersilap. Maknanya Allah pun tak tahu apa-apa lah. Kenapa Allah utus malaikat yang selalu tersilap? Tak masuk akal kan? Tak masuk akal itu. Tak masuk akal. Karena itu Allah Subhanahu wa taala nak cakap, saya bukan tersilap. Saya sengaja pilih Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, wallahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah itu tahu di mana nak letak risalahnya, di mana nak letak kerasulannya. Coba Allah itu berasal daripada Mat Saleh, niscaya yang sunnah itu bukan kofiah macam ini, yang saya topi koboi. Macam itu. Tak ada macam itu. Wallahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah tahu di mana nak letak kerasulannya. Allah tahu mana yang lebih baik. Anda cakap malaikat Jibril tersilaplah. Fulan tersilaplah. Rasulullah dusta. Syiah mengatakan Quran yang ada sekarang itu hanya sepertiga daripada Quran yang asli. Maknanya Rasulullah itu menyembunyikan dan tidak menyampaikan ajaran Allah. Rasulullah berbohong, tak boleh cakap macam itu. Rasulullah tidak pernah berbohong, karena berbohong adalah berbezanya perkataan dengan realiti. Itulah yang nak dicakap oleh Imam As-Sanusi. Wal kalamu yanqasimu ila khabarin wa insya. Fal khabaru ma yahtamilu sidqa wal kadhiba lidzatih. Kalam itu terbagi menjadi pernyataan dan insya. Apa itu pernyataan? Sesuatu yang secara sendirinya berkebarangkalian benar atau dusta. Maknanya boleh dusta, boleh benar. Ketika saya mengatakan tadi malam saya berenang dengan Ustadz Nawawi dan menangkap hiu dengan tangan saya sendiri, menangkap jerung. Loh, ini kan kabar kan? Mungkin benar, mungkin tidak. Tapi ketika Anda tengok saya, jelas bohongnya ini Habib. Wong Habib berenang tak boleh kok. Nak tangkap hiu, hiu tangkap dia. Bukan Habib tangkap hiu, apalagi Ustadz Nawawi, sudah dimakan megalodon. Dimakan megalodon. Adapun insya ma la yahtamilu sidqan wala kadziban lidzatih. Yang tidak ada benar dan salahnya. Karena Anda menyuruh, Anda tidak boleh katakan bohong, tidak bisa. Karena tidak ada realitinya. Baru Anda dengan mengucapkan kata perintah, Anda membuat realiti. Karena Ustadz Nawawi, tolong tuangkan saya air. Baru Ustadz Nawawi tuang air. Bukan tuang air ada dulu, baru saya katakan tolong tuang air. Itu kalam tak ada makna lah. Tak ada makna itu kalam. Perkataan yang tak ada makna. Orang nahwu cakapnya jumlatun ghairu mufidah. Kalam ghairu mufid, kalam tak ada makna, macam orang gila maknanya. Suf, tengok. Inilah sikit tentang makna kalam. Suf, tengok. Itu. Wasedek, apa itu jujur? Jujur adalah ibarat daripada mutabaqatul khobar lima fi nafsil amr khalafal i'tiqada amla. Apa itu kejujuran? Kejujuran adalah perkataannya sesuai dengan realita, sesuai dengan realita, walaupun tak sesuai dengan keyakinan. Jadi macam ini, Nawawi tak pernah jumpa saya, terus dia cakap, Habib Ali tadi malam makan di samping laut. Anda tak tahu. Dan Anda nak dusta saja. Anda yakin saya tak makan di samping laut. Cuma Anda sudah cakap, sudah berlafaz. Lafaz itu tolak ukur jujur dan bohong bukan sesuai keyakinan, tapi sesuai apa? Percakapan. Betul, sesuai percakapan, bukan sesuai keyakinan. Walaupun Anda tak yakin, tapi Anda cakap, kalau ada orang tak percaya kepada Rasul, kemudian dia mengatakan, engkau ini Rasulullah, engkau benar. Tapi engkau dikatakan munafik.
Dikatakan apa? Munafik. Karena engkau cakap, tapi engkau tak yakini. So, perkataan Anda benar, Anda tak bohong. Cuma Anda tak yakini. Mengatakan tanpa keyakinan dan perkataan itu benar dikatakan Anda jujur. Walaupun Anda tak yakini perkataan itu. Dusta adalah perkataan Anda tidak sesuai dengan reality. Walaupun Anda meyakininya. Wal kadibu adamu mutabaqatil khabar lima fi nafsil amri wa faqal i'tiqada amla. Dan bab yang terakhir adalah muqaddimah yang berkenaan dengan sifat amanah bagi para rasul. Di sini Al-Imam Sanusi hanya menyebutkan 2 sifat daripada sifat-sifat Rasul. Seperti yang kita tahu, sifat Rasul itu ada berapa? Ada 4. Ada sidik, tablik, fatonah dan amanah. Ada 4. Akan tetapi karena kitab ini adalah kitab yang basic, Imam Sanusi tak sebutkan semua. Imam Sanusi hanya sebutkan 2. Akan tetapi sebelumnya Imam Sanusi sudah mengisyaratkan tentang jujur dan dusta. Rasul itu apa? Sidik kan? Jujur kan? Apa makna dia jujur? Percakapannya sama dengan reality. Itu namanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam jujur. Dan yang tidak disebutkan lagi di sini adalah az-zaka. Az-zaka. Apa itu az-zaka? Zaka itu adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu pandai, atau lebih kita kenal dengan nama al-fatonah. Al-fatonah itu pandai, maknanya Rasul itu kenapa? Pandai. Tak mungkin Rasul itu bodoh. Kalau Rasul itu bodoh, macam mana nak paham perkataan Allah? Nanti kalau dia bodoh, malaikat Jibril turunkan wahyu, dia boleh salah paham, atau barangkali dia tak paham. Oh, ini cakap apa nih malaikat? Ini best nih malaikat. Dia boleh cakap sesuatu yang aku tak paham. Kita kan macam itu kan. Kok kira Nabi macam kau kah? Kalau ada yang tak paham kau cakap best, Nabi tak macam tu. Karena itu Nabi itu kena fatonah. Nabi itu kena pandai agar Nabi boleh faham apa yang dikatakan oleh malaikat, agar Nabi boleh faham apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi itu akan berhadapan dengan banyak orang-orang kafir, akan banyak berhadapan dengan orang-orang musyrik. Ditanyai oleh orang musyrik, apa makna ini, apa makna itu? Kalau bodoh macam mana? Macam mana seorang yang bodoh boleh berdebat dengan Namrud ketika itu? Yang sampai Allah Subhanahu wa ta'ala menggelari Nabi Ibrahim itu dengan kata-kata hujjah. Ini dalil kami, ini hujjah kami. Siapa? Ibrahim. Itu menunjukkan bagaimana kepandaian Nabi Ibrahim. Berapa banyak orang-orang kafir itu datang kepada Nabi Muhammad nak berdebat. Loh, kalau orang bodoh, apakah boleh untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan orang-orang kafir? Tak akan boleh. Apakah orang bodoh boleh untuk memahami wahyu-wahyu yang datang daripada Allah? Yang mana Nabi itu fahamnya tak pernah salah. Tak pernah salah. Mustahil Nabi itu salah. Kita pernah salah. Apalagi salah paham. Sering apa tak? Apalagi tak paham. Sering apa tak? Sering. Nabi tak mungkin macam itu. Nabi itu tak mungkin tak paham. Apalagi salah paham, tak mungkin. Nabi itu kena faham, kena tak boleh salah faham. Dan orang yang mesti faham dan mesti tidak boleh salah faham, mesti dia itu pandai. Tak mungkin dia itu bodoh. Orang bodoh itu bisa untuk tak faham, apalagi salah paham. Tak faham itu jahil, salah paham itu jahil kuasa 2. Kalau Anda mengatakan Nabi itu salah faham, Anda mengatakan Nabi itu bodoh kuasa 2. Tak boleh macam itu. Nabi itu maksum. Apa makna maksum? Tak mungkin dia salah. Sengaja atau tak? Sengaja.
Itu yang namanya fatonah. Nabi itu kena orang yang paling best pada zamannya. Handsome dia yang paling handsome, kaya dia yang paling kaya, pandai dia yang paling pandai, kuat dia yang paling kuat. Sampai banyak sekali kalau Anda baca-baca kitab-kitab Maulid itu dikatakan tentang fisik Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka khuliqta kama tasya'u. Engkau ini terlampau sempurna ya Rasulullah. Macam engkau ini sebelum lahir sudah engkau buk dulu. Aku nak alis macam ini, aku nak rambut macam ini, aku nak hidung macam ini. Kita orang Melayu boleh buk? Kalau buk, Anda nak hidung penyek atau mancung? Kalau Anda pilih mana, Ustaz Nawawi? Benar gak? Tak nak hidung penyek. Tapi hidung Anda penyek apa mancung? Maknanya Anda tak buk. Bukan karena Anda tak buk, kita tak boleh buk. Tak boleh. Ya sudah, kita lahir semacam ini. Boleh kita minta, ya Allah, saya nak lahir hidung saya mancung. Tak boleh. Rasul itu terlampau sempurna. Macam dia itu buk dulu. Saya nak kulit macam ini. Anda nak kulit putih, eksotis, hitam eksotis, coklat, atau hitam ya nih. Pilih mana kalau suruh pilih? Putih macam China, macam cat, atau macam China, atau macam India, atau macam gelap-gelap macam ini, atau hitam. Anda pilih mana? Hitam ya nih. Yang kalau ada spidol hitam dia letak tak ada apa-apa. Anda pilih mana? Pilih yang mana Ustaz Pakar? Kalau suruh memilih, semua orang Melayu rata suka putih, orang Afrika tak suka putih, sukanya hitam. Saya pernah tanya, orang cantik, saya punya kawan orang-orang Afrika, banyak kawan saya di UIA, banyak orang Afrika. Engkau suka wanita yang macam mana? Saya suka yang besar, hitam, mengkilap. Alamak, saya bilang, itu kaca kereta lah, saya bilang. Itu kaca kereta itu, hitam besar mengkilap tuh. Engkau beli Alphard, sama hitam, besar, mengkilap pula. Macam itu, Suf. Engkau kenapa tak suka orang-orang China yang putih-putih? Mereka mengatakan, saya tak tahu, mereka macam lemah. Macam itu adalah, tak tahu ya, ini pemikiran mereka, persepsi mereka, belum tentu. Karena itu ulama ahli sunnah mengatakan putih tak menunjukkan hebat, hitam tak menunjukkan hina. Suf. Islam pun cakap macam itu, yang hina dan mulia adalah ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Bukan yang paling putih di antara kalian, bukan yang paling hitam di antara kalian, bukan macam itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam mempunyai fisik yang paling sempurna, tak putih sangat macam cat, tak hitam sangat macam arang. Rasul sallallahu alaihi wasallam putih kemerah-merahan. Putih kemerah-merahan. Ini adalah fisik Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada nanti tanggal 29 Februari ada di Kuala Lumpur, ada orang nak baca Syama'il Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana fisik dan sifat jasmani Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kupingnya, bagaimana mulutnya. Mulut Anda macam mana? Saya Habib, saya suka mulut macam Angelina Jolie, Habib. Macam mana itu? Saya tak tahu, Habib. Loh, ada orang, saya suka mulut yang tipis, Habib. Saya suka mulut yang tebal, Habib. Kan beza-beza orang kan. Saya suka mata yang biru, Habib. Saya tak nak mata biru, Habib. Macam apa ya biru-biru itu? Saya tak suka lah. Saya suka yang hijau, alamak. Macam pokok, saya bilang. Saya suka yang merah, alamak ini vampire ini, saya bilang. Biasa saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semuanya sempurna. Karena itu saya cakap, Nabi adalah orang yang paling sempurna pada zamannya. Nabi Musa orang yang paling handsome, kaya, kuat, pandai pada zamannya. Nabi Ibrahim pun sama. Nabi Muhammad pun juga sama. Kalau Anda nak tahu kekuatan Nabi Muhammad banyak.
Kalau Anda nak tahu kehenseman Nabi Muhammad, banyak sampai diriwayatkan di beberapa kitab itu, setiap Nabi Muhammad itu nak lewat, para budak-budak perempuan tuh tunggu, Suf. Nak tengok, Muhammad nak lewat, Muhammad nak lewat. Kalau kita kan kalau ada wanita cantik lewat, kita akan tunggu kan, kita sweet macam itu kan. Dulu perempuan-perempuan Quraisy sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul, ketika Rasul itu nak lewat, mereka akan tunggu. Dibilang kalau Rasul itu lewat, wanginya itu tetap ada. Itu adalah sifat apa namanya? Sifat nubuwah yang ada dalam Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Paling handsome, paling wangi, paling pandai, paling sabar, semuanya oke, semuanya oke. Karena itu orang nak mengingkari Rasul tak akan boleh. Itu adalah hujah bagi Allah. Engkau nak masuk dari manapun, sudah aku blok. Bayangkan kalau Rasul itu tak handsome. Akan ada orang cakap, macam mana Nabi tak handsome? Kalau Rasul itu bodoh, ini pasti salah faham terhadap wahyu Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang akan boleh ragukan, tapi semua yang apa Rasul buat tak boleh diragukan. Rasul ada kelemahan Habib, Rasul tak boleh baca, tak boleh tulis. Itu bukan kelemahan lah, itu kesempurnaan. Agar tak ada orang yang boleh tuduh yang tulis Quran ini adalah Nabi sendiri. Tak mungkin Nabi yang tulis Quran. Nabi tak boleh baca, tak boleh tulis, tapi boleh bawa kitab yang orang paling pandai baca dan tulis pun tak boleh challenge. Maknanya ini confirm bukan dari Muhammad, ini pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah tak punya ayah dan tak punya emak. Anak yatim piatu itu kurang apa lebih? Kurang kan? Mana yang lebih sempurna? Orang punya emak dan ayah atau orang tak punya emak dan tak punya ayah? Jelas laki-laki atau budak yang punya emak dan ayah lebih sempurna daripada yang tak punya emak dan tak punya ayah. Rasulullah tak punya emak dan tak punya ayah. Agar tak ada yang kritik bahwasanya Rasul seperti itu karena didikan emak dan ayahnya. Tak ada. Yang mendidik Rasul direct Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Yang mendidikku Allah, yang mengajariku adab Allah, dan Allah mengajariku sebaik-baiknya pengajaran. Karena itu dalam Al-Quran, innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang mulia. Karena yang mengajari engkau akhlak direct yang menciptakan akhlak, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara sifat yang tidak disebutkan di sini adalah tabligh. Tabligh itu adalah menyampaikan apa yang wajib disampaikan, bukan menyampaikan segala hal. Tak macam itu. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diberi pengetahuan oleh Allah hal-hal yang manusia biasa tak boleh tahu. Hal-hal berkaitan dengan makrifat, berkaitan dengan Sidratul Muntaha, berkaitan dengan surga, berkaitan dengan neraka, berkaitan dengan alam barzakh. Ada beberapa hal, tengok ya, ada beberapa hal yang kita ini tak tahu dan Rasulullah tak beritahu. Kenapa? Karena oleh Allah tak diwajibkan untuk diberi tahu, tapi hal-hal yang oleh Allah mengatakan, wahai Muhammad, ini kena engkau beritahu kepada umatmu, diberitahu oleh Rasulullah. Itu yang namanya tabligh. Tabligh itu adalah menyampaikan apa yang wajib disampaikan, bukan menyampaikan segala hal. Kalau segala hal disampaikan oleh Rasulullah, mati kita. Kita boleh mati, benar Suf. Kita tak mampu untuk melihat Jibril. Karena itu kan Imam Ghazali di dalam kitabnya Al-Munqidh Minadh Dhalal mentafsirkan apa itu kenabian. Kenabian itu adalah sixth sense. Benar Suf, macam itu. Kenabian itu adalah sixth sense yang diberikan oleh Allah kepada seseorang. Dengan adanya sixth sense itu, semua panca indera yang lain akan menguat. Karena itu Nabi itu boleh tengok jin. Jin itu ada tak? Malaikat ada tak? Anda boleh lihat? Tak boleh lihat karena mata Anda tak kuat. Ketika ada kenabian, mata ini semakin kuat.
Fisik semakin kuat, mental semakin kuat, pendengaran semakin kuat, semua semakin kuat. Dengan adanya kenabian itu, seseorang yang menjadi nabi boleh tengok jin, boleh tengok malaikat, dan kuat tengok malaikat. Kalau kita tengok malaikat macam mana? Alhamdulillah, kalau pingsan boleh-boleh mati Tuhan. Tengok Pontianak saja sudah tak boleh cakap apa-apa. Saya punya kawan 10 tahun belajar di pesantren, tengok Pontianak cakap bismillah pun lupa. Nak cakap bismillah lupa. Bis kota, cakap lari dia. Lari dia, lupa semua. Nabi tak macam itu. Nabi ketika bertemu malaikat Jibril ketika anak pulang ke Gua Hira, tengok aja macam ini. Malaikat Jibril macam ini. Nampakkan diri saja, dibilang mempunyai 600 sayap. Menutupi langit dan timur dan barat. Macam mana? Saya kalau pikir, saya pun takut lah. Nah, saya pun takut. Kita ketika tengok gedung-gedung besar itu kita takut kan? Gedung besar sangat ya Allah. Ini kalau jatuh macam mana? Ini kalau rubuh macam mana? Ya Allah besarnya, ya Allah besarnya. Malaikat Jibril macam mana dulu? Satu sayapnya itu dibuat untuk mengangkat desa kaum Sodom itu. Kaumnya Nabi Lut yang diangkat, dibalik. Jadi satu sayapnya boleh mengangkat kampung. Ini Nabi Muhammad tengok punya 600 sayap. Saya yakni punya 600 sayap, satu sayap macam satu kampung. Itu makhluk macam apa Yohanes? Anda kuatkah tengok makhluk macam itu? Anda tak minimum Anda akan gila itu. Minimum Anda akan gila. So. Yang boleh tengok makhluk macam itu hanya Nabi dan Rasul yang kuat. Hanya Nabi dan Rasul, itulah yang namanya kenabian. Imam Ghazali mengatakan huwa hasatun sadisah, sixth sense yang diberikan oleh Allah. Dengan adanya sixth sense itu semua boleh menjadi kuat. Itulah yang namanya kenabian, dan itu hanya diberikan oleh Allah kepada orang yang Allah kehendaki. Bukan sixth sense itu yang boleh tengok hantu, tak ada macam itu. Ya mungkin hanya tengok sikit-sikit. Ini Rasul tengok jin, cakap dengan jin, cakap dengan malaikat, cakap dengan iblis, cakap, benar cakap, Sof, borak. Jin datang, saya nak belajar. Bayangkan kalau ada jin datang ke Anda. Saat Nawawi, saya nak belajar Palangko tuh belajar. Pergi sana. Takut saya. Takut, benar-benar takut. Ada orang di kampung saya minta kepada tok gurunya, "Tok guru, saya nak bertemu jin. Saya nak bertemu jin." Jangan bertemu jin, nak minta bertemu Rasul. Minta bertemu jin. Saya nak wirid, nak bertemu jin. Dia dekil. Oke lah. Saya berikan Anda wirid untuk bertemu jin. Dia baca. Akhirnya jin menampakkan kemaluannya saja. Tak menampakkan tubuhnya, menampakkan kemaluannya saja. Katanya kemaluannya itu macam panci yang besar di depan muka dia macam ini. Langsung dia pingsan, kemaluannya saja itu. Belum badan, kalau kemaluannya saja besar macam ini. Badannya macam mana? Itu jin. Terus malaikat Jibril macam mana? Anda kalau lewat di kuburan ada suara hihihi, Anda lari, Sof. Apa? Confirm lari, suara saja. Anda tak tengok bentuk pun, hanya suara. Mungkin itu bukan suara Pontianak lah. Itu mungkin suara kuda, itu mungkin suara apa. Tapi pikiran Anda sudah lain. Ini pasti Pontianak ini. Anda tengok zaman jalan malam-malam dari belakang, alamak Pontianak nih rambut panjang. Anda lari. Padahal orang juga sama, kecil juga sama macam kita, tapi kita sudah lari. Itu kita punya mental. Mental kita memang macam tu. Mental Nabi tak macam tu. Jin banyak, nafarun minal jinni. Ada beberapa orang daripada jin datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kami nak belajar."
Kami nak belajar. Apakah Rasulullah cakap? Tak, saya takut. Tak boleh macam itu. Rasul diutus kepada manusia dan jin. Maknanya ketika ada jin nak belajar, Rasul kena ajar. Loh, kalau orang tak punya mental yang kuat, boleh tak buat macam itu? Nggak akan boleh. Kalau kita, Habib, saya nak belajar. Engkau jin khusus, jin online. Tengok online, tak boleh datang. Saya takut. Kena online. Itu kita. Itulah yang namanya tabligh. Tabligh itu adalah menyampaikan apa yang wajib disampaikan. Apa yang wajib disampaikan, Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah sampaikan. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Hari ini aku sempurnakan agamamu dan aku ridho kepada Islam itu sebagai agamamu. Dengan itu maknanya apa yang sudah Allah suruh sampaikan kepada umatnya melewati Rasulullah sudah sampaikan. Adapun hal-hal yang memang Rasulullah tak sampaikan ada, tapi itu tidak berbahaya. Dan itu bukan hal yang diwajibkan oleh Allah untuk disampaikan. Bahkan kalau Rasul menyampaikan apa yang Allah tak boleh sampaikan, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam akan berkhianat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau Rasul itu berkhianat, akan ada problem di Allah. Maknanya Allah tak tahu kalau Rasul akan berkhianat. Karena itu Rasul tak boleh berkhianat. Tak ada sifat khianat. Rasul hanya mempunyai sifat yang namanya sifat amanah. Apa itu amanah? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam akan dijaga setiap badannya daripada berbuat kemaksiatan. Tak mungkin Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu berbuat maksiat dari perspektif manapun, terutama dosa-dosa yang besar atau dosa-dosa yang mengarah kepada kekufuran. Tak mungkin Rasulullah itu mencuri, tak mungkin Rasulullah itu tinggalkan sholat, tak mungkin Rasulullah itu corruption, tak mungkin, karena hal-hal semacam ini adalah dosa-dosa besar. Yang ada khilaf adalah dosa kecil. Apakah Rasulullah itu boleh berbuat dosa kecil? Ahli sunnah wal jamaah sepakat Rasulullah tidak boleh melakukan dosa kecil. Dosa besar, sengaja atau lupa, tak boleh. Kenapa? Karena apapun yang dilakukan oleh Rasulullah itu semuanya akan menjadi sunnah. Betul apa tidak? Rasulullah makan, Rasulullah minum dengan cara ini. Bismillah, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Cara itu menjadi sunnah. Kenapa? Karena Rasulullah yang tunjuk. Karena Allah mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Allah mengatakan di dalam Rasulullah ada suri teladan yang baik. Maknanya apapun yang dilakukan oleh Rasulullah engkau kena contoh, engkau kena lakukan macam Rasulullah. Rasulullah bermaksiat. Maknanya kita kena contoh maksiat, kan masa macam itu? Tak pantas kan? Maksiat itu dilarang oleh Allah. Tapi kalau Rasulullah buat, akhirnya Rasulullah itu boleh berkhianat. Maknanya apa yang dilarang disuruh dilakukan. Loh, kan ada percanggahan kan? Karena itu tidak mungkin Rasulullah itu berbuat maksiat, kecil ataupun besar. Yang ada Rasulullah itu berbuat bukan yang afdol, untuk mengajarkan. Tengok ya, Rasulullah di dalam riwayat Rasulullah pernah kencing berdiri. Bukan Rasulullah melakukan makruh. Kencing berdiri itu makruh. Tapi Rasulullah kencing berdiri untuk mengajarkan kepada kita. Kencing berdiri itu bagi laki-laki bukan haram hukumnya, tapi makruh. Orang kencing kena duduk. Tapi saya kena jelaskan, kencing berdiri itu hukumnya makruh. Rasulullah kencing berdiri sekali, itu hukumnya wajib. Kenapa? Karena ini untuk menjelaskan bahwasanya itu tidak haram. Rasulullah pernah tak sholat tarawih 1 kali? Pernah. Kenapa? Untuk menjelaskan bahwasanya sholat tarawih itu tidak
wajib. Bayangkan kalau Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat tarawih. Akhirnya sholat tarawih itu wajib. Sunnah saja sikit yang lakukan kok. Kalau wajib, dosa semua, masuk neraka, jahanam, wa bi'sal masir. Kita-kita ini. Loh memang benar seperti itu kan? Rasulullah bila-bila lakukan hal yang makruh. Bukan karena itu hal yang makruh, tapi untuk menjelaskan kepada manusia, kepada umatnya, bahwasanya ini adalah hal yang makruh. Karena tugasnya Rasulullah adalah tabligh. Kalau Rasulullah tak jelaskan, Rasulullah berkhianat. Itulah yang namanya amanah. Amanah itu adalah hifdzu jami'il jawarih adz-dzahirah wal batinah, menjaga segala jawarih ini, anggota tubuh yang zahir dan batin. Batin itu macam hati, tak tampak. Daripada melakukan maksiat yang haram atau yang makruh. Sudah saya katakan, kalau Rasulullah melakukan suatu yang makruh, itu hanya untuk menjelaskan bahwasanya ini adalah perkara yang makruh. Rasulullah tidak pernah melakukan suatu yang haram, tidak pernah. Kalau Rasulullah melakukan perkara yang haram itu akan menjadi sunnah. Karena kita disuruh untuk menteladani Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maknanya apapun yang dibuat oleh Rasulullah engkau kena buat. Rasulullah buat haram, kita pun juga kena buat. Tak boleh macam itu. Rasulullah tidak pernah buat haram. Yang dilakukan Rasulullah ya imma sunnah, ya imma wajib, ya imma mubah. Mubah itu pun para ulama masih khilaf. Adakah Rasulullah buat mubah? Tak ada. Beberapa ulama cakap tak ada. Semua yang dilakukan oleh Rasulullah semuanya sunnah. Maknanya semua perbuatannya Rasulullah itu pahala. Kalau perbuatan kita ada yang sunnah kah? Perbuatan kita ini. Kalau tak mubah, makruh, haram. Itu perbuatan kita. Yang sunnah-sunnah ini jarang. Setiap nak buat sunnah, tak yahlah itu sunnah. Tak yahlah itu sunnah. Tapi kalau makruh, tak apa buat. Ini makruh je lah. Itu kita. Rasulullah tak ada macam itu. Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad di beberapa sirahnya mengatakan, aku tak pernah tak pernah ada keinginan di dalam tubuhku untuk buat makruh. Wal khiyanah adamu hifdihima min dalik. Adapun makna khiyanah adalah anggota tubuh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang zahir dan batin dijaga daripada maksiat. Itu yang lebih kita kenal dengan nama al-ismah atau al-maksum. Rasulullah tak pernah salah, Rasulullah tak pernah bermaksiat, tak pernah buat hal-hal yang membuat Allah itu murka. Karena itu Imam Malik bin Anas radhiyallahu taala anhu ketika bermuajah di depan makam Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan perkataannya yang sampai sekarang menjadi legend, bahwasanya ya Rasulullah, setiap orang yang ada di dunia ini boleh dikritik. Karena setiap orang yang ada di dunia ini boleh salah, boleh benar. Siapapun orangnya, kecuali engkau ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Engkau itu tak boleh dikritik sama sekali. Karena engkau tidak pernah salah. Engkau tidak pernah salah. Para imam-imam madhab boleh dikritik. Habib Ali Bagir boleh dikritik. Nawawi boleh dikritik. Semua boleh dikritik. Rasulullah tak boleh dikritik. Apapun yang dilakukan oleh Rasulullah semuanya adalah perkara yang benar. Dan yang terakhir, kalau kita sudah mengetahui sifat-sifat yang wajib dan sifat-sifat yang mustahil bagi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kita kena mengetahui sifat yang diperbolehkan, yang harus untuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Sifat yang harus dan sifat yang boleh untuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah perkara-perkara yang biasa manusia itu ada di dalamnya. Sakit, gembira, sedih. Karena kita mengatakan Rasul itu adalah makhluk. Rasul itu adalah utusan Allah. Rasul itu adalah manusia. Kita tidak mengatakan bahwasanya Rasul itu adalah Tuhan. Kita tidak mengatakan Rasul wajib disembah. Kita mengatakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah. Kita
beribadah menganut cara Rasulullah, tapi yang kita sembah bukan Rasulullah. Yang kita sembah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah itu manusia, maka perkara-perkara yang berkaitan dengan manusia yang tidak menghalangi cara berdakwah, maka itu diperbolehkan. Contohnya sakit. Sakit pun tak boleh sakit-sakit yang menular, macam Rasulullah itu tertular corona lah, tak boleh macam itu. Rasul itu terkena penyakit kuste, tak boleh. Yang diriwayatkan bahwasanya Nabi siapa itu? Nabi Ayub sampai sakit, sampai ada ulat-ulatnya, tak boleh macam itu. Itu adalah riwayat Israiliyat. Kenapa? Bayangkan kalau ada Nabi sakit sampai ada ulat-ulatnya. Kira-kira orang yang nak belajar ilmu agama jijik tak? Jangankan yang ada, sekarang tak ada ulatnya, ada corona saja, orang tak nak hadir. Coba saya ada virus corona, adakah majelis ini? Tak ada, yang ada saya di hospital. Kerajaan akan segel ini majelis, tak boleh karena ustadznya terkena virus corona. Orang-orang boleh tertular virus corona. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sakit penyakit-penyakit yang ringan. Kenapa? Karena kita mengatakan Rasulullah itu adalah manusia biasa, yang mana penyakit itu tidak menghalangi dakwah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang influenza biasa pun tetap bisa berdakwah, orang pening pun bisa berdakwah, orang fever pun juga bisa berdakwah, dan penyakit-penyakit seperti itulah yang terkena oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah boleh makan, macam mana Nabi itu makan? Memang Nabi itu manusia. Yang tak makan itu adalah malaikat. Yang tak makan itu adalah atau jin pun makan. Makanannya berbeza. Tapi selama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu manusia, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu boleh berbuat layaknya manusia-manusia biasa. Rasulullah menikah, karena Rasulullah itu manusia. Rasulullah bekerja karena Rasulullah itu manusia. Janganlah ustadz-ustadz sekarang tak nak bekerja. Saya tak nak pergi ke pasar. Kenapa? Karena pasar itu tak layak lah. Rasulullah, orang yang lebih mulia daripada engkau, pergi ke pasar. Sampai dikritik oleh para orang kafir Quraisy, mahadar rasuli yamshuna fil aswaq. Apa Rasul kok berjalan di pasar? Loh, Rasul itu kena mencontohkan kepada kita, siapapun engkau ustadzkah, engkau habibkah, engkau tok gurukah, engkau penuntut ilmukah, engkau kena berbuat macam orang-orang biasa, engkau kena jalan ke pasar, engkau kena ada semacam engkau blend dengan apa? Blend dengan masyarakat, engkau blend dengan orang-orang kampung. Jangan engkau duduk di rumah, engkau beruzlah. Nanti orang-orang cakap, engkau Mu'tazilah kah? Karena engkau tak nak kumpul bersama orang-orang. Kenapa? Aku tak suka kumpul dengan orang-orang. Itu adalah mukmin yang tak kuat. Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan bahwasanya Rasul mengatakan al-mu'minul qawi khairum min mu'minit dhaif. Mukmin yang kuat lebih kuat daripada mukmin yang lemah. Ditafsirkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, siapa itu mukmin yang kuat? Mukmin yang kuat adalah mukmin yang blend dengan masyarakat dan berdakwah di masyarakat dan sabar dengan gangguan mereka. Dakwah di masyarakat itu diganggu. Bilang ini ustadz hanya jualan kulhu saja. Jualan al-ikhlas. Jualan ceramah. Jualan agama, macam itu, mengganggu itu. Tapi engkau kena sabar lah. Engkau kena sabar. Ini ustadz macam ini, ustadz klasik lah, ustadz kuno, ustadz primitif, tak tahu apa-apa, tak tahu dunia. Itu mengganggu, Tapi kita kena sabar. Saya berapa kali berdakwah, saya datang, tak ada satupun yang datang. Berkali-kali macam itu. Marah, iya. Sabar, wajib. Bukan maknanya saya marah, saya tak nak berdakwah lagi. Anda hanya datang dan murid tak datang. Rasulullah sudah datang, murid tak datang, dilempar batu. Apakah Rasulullah cakap, saya tak nak ke Taif lagi? Tak, tetap Rasulullah tetap ke Taif dan tetap berdakwah. Didoakan pula, semoga orang-orang Taif ini mendapat hidayah. Itulah bagaimana ulama itu kena
berbuat. Dan apa-apa yang Nabi itu dapatkan daripada perkara-perkara manusia itu biasa. Karena kita menjadikan Rasul itu utusan Allah. Kita tidak mengatakan Rasul itu adalah Allah. Hati-hati, ada yang mengatakan bahwasanya Nur Muhammad itu qodimah, itu bukan madhab ahli sunnah wal jamaah. Nur Muhammad kalau menurut Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di dalam maulidnya, Nur Muhammad adalah hal yang pertama kali diciptakan oleh Allah. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Tapi kalau Anda mengatakan Nur Muhammad itu qadim, itu masalah. Karena Anda akan mengatakan ada sesuatu yang qadim selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala hal selain Allah itu semuanya hadis. Rasul pun hadis, malaikat pun hadis, Jibril pun hadis. Yang qadim hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ini selesailah kita punya daurah Syarhul Muqaddimat, wabillahi at-taufiq. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang bisa untuk mempunyai akidah yang benar, dan kita dijadikan orang-orang yang pandai untuk memilah-milah dan memilih-milih mana akidah yang benar dan mana akidah yang salah. Semoga Allah menunjukkan kita kebenaran itu adalah kebenaran, dan Allah menunjukkan kebatilan pada kita adalah kebatilan. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jinabah. Dan semoga Allah menjadikan Pulau Labuan ini pulau yang bersih daripada virus-virus dohir dan virus-virus batin. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Pulau Labuan ini pulau yang penuh berkah, jaziratun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan semoga orang-orangnya juga dipenuh berkah, terutama Masjid Darul Rahmah ini terus dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai hari kiamat dengan kelas-kelas yang penuh berkah, kelas-kelas agama yang bisa membawa orang kepada pengetahuan agama dengan lebih baik, agar kita boleh masuk surga dan tengok Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nikmat yang hakiki. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al hadal jam'a jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wala minna syakiyan wala mahruma. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wala syakiyan illa as'attah wala dhaliman illa hadaitah wala madluman illa nasartah wala hajatan min hawaijid dunya illa laka fiha ridha wa lana fiha shalah ya rabbal alamin. Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila warzuqna jinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala ma nawahu aslafuna sholihun wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.